Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh-soleha. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anakku tetap selalu semangat dalam menuntut ilmu. Anak-anak yang hebat-hebat, yang soleh-solehah, pada kesempatan hari ini kita kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 SD. Pembelajaran yang ke-8, ayo berinfak dan bersedekah. Adapun submateri yang kita bahas tentang makna infak dan sedekah beserta hikmahnya. Selanjutnya, ini adalah pelajaran 9, ayo berinfak dan bersedekah, kelas 6, semester 2. Tak langsung ke pendahuluan, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran ini. Marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakanlah daku kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita ke materi ajar. Makna infak. Kata infak diambil dari akar kata nafaqah yang berarti keluar. Sementara dalam Kamus Arab Al-Azhar, kata infak berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Jadi infak diartikan mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang untuk berinfak, melainkan sesuai dengan rezeki yang diperolehnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti apa yang telah diinfakkan dengan berlipat ganda. Jadi dengan kita berinfak, maka kita harus yakin dan percaya bahwa yang kita keluarkan atau yang kita infakkan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat ganda. Jadi jangan sampai kita ragu untuk mengeluarkan sebagian harta kita untuk berinfak. Contoh berinfak. Nah, ini adalah contoh berinfak. Jadi ada percakapan. Jadi seorang Pak Haji ini berinfak, Bapak ini berinfak kepada panitia pembangunan masjid. Pak Haji, saya mau berinfak untuk pembangunan masjid ini, mohon Bapak menerimanya. Nah, jadi seorang Bapak ini menyerahkan infaknya kepada Pak Haji atau panitia pembangunan masjid. Ini adalah contoh dari berinfak. Ya. Selanjutnya, makna sedekah. Sedekah berasal dari kata akar kata sedekah, berarti sesuatu yang benar atau jujur. Definisi sedekah ini adalah sesuatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela
tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga sedekah dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang dilakukan seseorang sebagai kebajikan yang hanya mengharap pahala dari Allah semata. Jadi bersedekah tidak hanya berupa harta benda, tetapi bisa berupa jasa dan tindakan. Jadi anak-anak yang soleh-solehah, sedekah ini maknanya lebih luas dibandingkan dengan berinfak. Berinfak itu hanya harta, hanya berupa uang, akan tetapi sedekah ini maknanya lebih luas, bukan saja bisa berupa harta benda, uang, akan tetapi sedekah ini bisa juga berupa jasa maupun tindakan. Bahkan misalnya tersenyum kepada sahabat atau gurumu adalah bagian dari sedekah. Kita tersenyum saja itu juga sedekah. Ya, kita mendoakan orang lain itu juga merupakan sedekah. Atau jika kita di dekat rumahmu ada masjid yang sedang dibangun, ternyata kamu tidak bisa menyumbang uang atau barang, kamu bisa juga bersedekah tenaga. Nah, jadi sedekah ini ya anak-anak maknanya lebih luas ya. Nah, dengan tenaga pun itu juga sedekah ya. Contoh dari sedekah. Ini salah satunya adalah memberi sedekah kepada kaum duafa. Jadi seorang anak memberikan sedekah kepada kaum duafa. Ini anak-anak yang soleh-soleha, ini adalah perbuatan terpuji, harus kita contoh. Selanjutnya perbedaan infak dan sedekah. Ya, tadi sudah dijelaskan lebih supaya lebih paham lagi ya. Infak, kata infak mengandung pengertian pemberian yang bersifat materi, yaitu harta atau benda yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuannya. Ini adalah infak. Jadi infak ini ya hanya berupa harta atau benda saja. Ya, itu adalah makna dari infak. Akan tetapi sedekah memiliki arti yang lebih luas dari infak, yaitu pemberian barang atau jasa yang bersifat materi maupun non materi. Bisa materi maupun tidak, bukan materi. Contohnya non materi itu adalah memberikan jasa, memberikan ilmu pengetahuan, memberikan nasihat, senyuman, dan mendoakan orang lain, itu adalah merupakan sedekah. Ya, sedekah itu bisa berupa materi, berupa harta benda, berupa uang, dan sedekah itu juga bisa berupa non materi, yakni memberikan jasa, tenaga, pikiran, nasihat, senyuman, dan mendoakan orang lain, itu bagian dari sedekah. Jadi mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami ya perbedaan antara infak dan sedekah. Itu adalah perbedaan infak dan sedekah. Infak itu hanya ke materi, sedekah arti lebih luas, bisa berupa materi maupun non materi. Selanjutnya hikmah infak dan sedekah. 1. Orang yang bersedekah akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam usaha mencari rezeki. Dengan kita berinfak,
maka segala urusan kita, segala usaha kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersedekah adalah sebagai wujud syukur atas nikmat yang Allah berikan. Ya. Jadi hikmah dari berinfak dan bersedekah adalah wujud syukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menambah rezeki orang yang berinfak dan bersedekah. Dengan kita berinfak dan bersedekah, maka Allah akan menggantinya berlipat ganda rezeki kita. Ya, yakin dan percaya bahwa Allah akan melipat gandakan rezeki, ya, apabila kita ingin berinfak maupun bersedekah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan dan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah serta tidak menyia-nyiakan atau membiarkannya. Dengan kita berinfak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, akan bersama kita. Kalau Allah sudah bersama kita, maka kita akan selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat. Yang kelima, malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang yang gemar bersedekah. Malaikat juga ikut mendoakan kebaikan apabila kita gemar bersedekah maupun berinfak. Yang selanjutnya adalah yang keenam, hati orang yang berinfak dan bersedekah tenang dan tentram, jauh dari kegelisahan, stres, dan penyakit kejiwaan lainnya. Jadi anak-anak yang soleh-soleha, dengan kita berinfak, maka hati kita akan menjadi tenang dan tentram, ya. Menjauhkan dari kegelisahan, stres, dan penyakit kejiwaan lainnya. Jadi kita harus selalu membiasakan diri kita untuk selalu berinfak dan bersedekah. Selanjutnya yang ketujuh adalah orang yang berinfak dan bersedekah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amal kebaikannya kecuali 3 yang menyertainya. Yang pertama adalah sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'ulah, dan anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi pahala yang tidak pernah putus walaupun sudah meninggal dunia, salah satunya adalah sedekah jariyah, yakni berinfak maupun bersedekah. Yang terakhir adalah orang yang berinfak dan bersedekah akan dihapus sebagai sebagian dari dosa-dosanya. Dengan kita berinfak dan bersedekah, maka dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah anak-anakku yang hebat-hebat, yang soleh-soleha, inilah dari hikmah dari infak dan bersedekah. Mudah-mudahan dari kita bisa membiasakan diri kita untuk selalu berinfak dan bersedekah. Ya. Kiranya hanya ini yang dapat Bapak sampaikan dalam pembelajaran kali ini tentang infak dan sedekah serta hikmahnya. Lah,
Kita sama-sama menutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan sampai bertemu kembali, dan Bapak tutup wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.